guys, selamat datang di channel Rider Live. Seperti biasa kita bakal lakuin weekday vlog ya. Gue nggak tahu sih nanti secara footage apa gue bakal bawa semua atau enggak, karena sebenarnya kan ini kayak biasa ya. Cuman bedanya gue lebih pagi perginya. Kenapa? Karena kabarnya dari tanggal 14 Juli 2025 sampai tanggal 2 berapa ya, 27 kalau nggak salah, apa 21 gitu, itu bakal ada namanya razia lodaya ya, operasi lodaya, dimana nanti bakal banyak razia di beberapa titik, dan jalur gua kantor ini bakal kena kalau nggak salah 2 atau 3 titik razia. Makanya gua bakal pergi kantor lebih pagi aja, karena kalau nggak salah kisaran jam 7-an mulainya. Tapi kita bakal ngisi bensin dulu aja. Kalau misalkan pakai knalpot yang Orion sih kayaknya gue nggak jadi masalah juga ya, karena secara surat-surat lengkap dan lain-lainnya tuh gue lengkap. Cuman knalpot doang yang gue nggak bisa tahan gitu. Udah mulai tuh satu. Yang kayak gitu biasanya yang lalu lintas. Ini gua punya waktu sekitar setengah jam buat menuju daerah yang tidak ada razia guys. Semoga aja sempet, karena kalau nggak salah pengadaan razia itu nggak seharian gitu bro, tapi dibagi beberapa sesi. Misalkan 2 sesi nih, pagi sore, berarti paginya tuh misalkan 2 jam aja nih, misalkan jam 7 sampai jam 9 gitu, sampai jam 9. Macet banget. Gue nggak tahu nih macet karena ada razia atau bukan. Kemarin juga gue bawa ini naik mobil ya, nggak naik motor ke kantornya, tapi itu gue kayak berapa lama ya, dari rumah tuh gue jam 7 nyampe kantor setengah 9. Kita harus tahu dulu nih titiknya di mana. Kalau jam segini dan belum mulai, bagusnya sih kita nggak kena razia dulu, terus titiknya kelihatan di mana, karena biasanya nggak ubah-ubah sih secara titik. Cuman waktunya pun nggak berubah gitu ya, waktu untuk razianya yang tentang waktunya gitu. Jadi kita harus tahu dulu nih posisi-posisi razianya di mana, dan ketika mau lewat sana, kalau misalkan ya kenapa tuh masih brong atau masih racing gitu. Karena gini bro, gua tahu ya banyak orang yang ingin membeda-bedakan knalpot brong dan knalpot racing gitu ya. Racing tuh gini, kalau brong tuh yang suaranya nggak enak, racing tuh enak atau buat performa apalah kayak gitu-gitu. Pada akhirnya kalau misalkan looknya aja nggak ori, itu kadang kena-kena aja gitu.
ya tanggung sendiri lah kalau misalkan emang lu nggak ada kemauan untuk ganti atau emang bandel gitu ya. Karena jujur ya, kalau gua karena motornya mungkin kecil, gua nggak tahu kalau di motor Hyundai ya mungkin lebih kerasa, tapi knalpot gua ini knalpot racing Yoshimura ya, secara performa naikin banget emang. Tapi knalpot orinya pun sebenarnya nggak jadi kayak siput banget gitu. Gua top speed di Orion juga masih 130 sampai 140 gitu kalau pakai roda, kalau pakai velg dan ban ori gitu ya. Kalau gua kan kebetulan ini pakai topaknya lebar, jadi secara performa agak menurun. Performa ini maksudnya akselerasi dan top speed dia bakalan lebih berat. Tapi kalau pakai Orion bisa ngebut-ngebut aja gitu sebenarnya. Dan di atas 100 tuh bro, kalau lu pakai yang kayak motor-motor sport gini tuh emang sebenarnya lebih nggak kerasa ngebut ya. Tapi kalau lu pakai bebek kan lu tahu ya, di atas 100 tuh ngebut gitu, kerasa banget jadinya. Apa ya, kadang tuh ego aja masing-masing gitu ya, ngerasanya kayak tuh kalau nggak pakai knalpot racing nanti gua bakalan ini gitu, gua bakalan jadi lambat gitu ya. Nggak juga sih gitu. Ini juga gua rencananya kalau bisa ambil setengah hari di kantor, mau ganti knalpot dulu biar nanti lebih tenang aja sih ya. At least sampai tanggal berapa tadi, tanggal 27 ya bener ya kata Shell. Ini udah mulai bro, banyak mata-mata elang. Ngasih mata elang ya ini. Dan untuk razia-razia kayak gini tuh kita nggak bisa pukul rata, meskipun tahulah ya rumor-rumor terkait oknum-oknum dan lain-lain gitu ya, rumor-rumor yang beredar yang buruk-buruk terkait kepolisian gitu ya. Tapi pada akhirnya lu juga nggak bisa gimana ya, karena itu udah jadi bagian apa ya, lembaga udah jadi bagian dari negara gitu. Jadi nggak bisa lu asal acuhkan aja semua peraturan gitu, nggak bisa juga gitu. Nah, terakhir itu gua lihat daerah sini guys, sama daerah Bundaran Cibiru. Nah, sini sudah mulai ada ya guys ya. Berarti satu ya di sana ya guys. Wah, macet. Oh, udah dikasih guys. Berarti ada polisi yang berjalan juga ya. Kita harus hati-hati aja guys. Jadi ada titik pertama tadi, lalu titik lain itu polisi yang berjalan di jalan ya. Hati-hati aja guys. Oke, karena lawan arus jadi kita ketemu sini dulu aja. Kita aja guys, coba sambil bismillah aja kita aman.
harus terus observasi, lihat sekitar kondisi jalan gimana, titik-titik jalannya gimana. Kita harus hati-hati aja, tetap ramah, jangan apa ya, nego boleh lah, tapi kalau sampai marah-marah gitu jangan. Toh mereka juga kadang-kadang cuma nerima tugas dari pusat gitu kan, jadi bukan merekanya yang mau nyusahin kita atau gimana gitu. Toh maksudnya pun baik gitu. Kalau kayak lawan arah gitu kan bahaya, atau nggak pakai spion, nggak pakai helm kan itu bisa membahayakan baik pengendaranya ataupun pengendara di sekitarnya. Maka dari itu kalau ada razia ya udahlah gitu, nggak usah dibawa pusing lah. Yang pusing itu bayarnya, kalau sampai mahal gitu harusnya sih enggak ya. Tapi kan kita surat aman, at least yang paling utama itu sih. Apa sih Z terus. Biasanya di bundaran Cibirunya nih ada razia, cuman kita lihat aja ya kayak gimana. Apakah selamat? Padahal ini belum jam 7 ya, tapi penilangannya udah ada ya, berarti harus antara lebih pagi atau enggak ya ganti knalpot dulu aja deh guys kalau gitu. Cibirunya malah aman guys. Itu guys, jadinya karena
di daerah Sinunduk, berarti kondisinya kayak gitu guys. Kalau lagi ada razia, bisa dilihat ya tadi di kanan kiri ya, hati-hati aja. Di ujung Berungkun kalau nggak salah ada ya, di sekolah apa ya, SMA 24 kalau nggak salah itu ada juga tuh kayaknya.